Kami bangga dengan Allah yang kami sembah, yang selalu menyelesaikan pekerjaan tangannya, yang tidak terbatas atas segala kuasa apapun, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berperkara, berdaulat atas segala hal, dan kemenangan ada padanya. Dan kesempatan ini kami berkumpul bersama, menghampiri firman-Mu yang adalah pribadi Allah itu sendiri. Kami percaya apa yang kami dengar adalah pribadi Allah yang berkuasa atas hidup kami. Yang ketika kami percaya dan melakukannya, maka firman itu bekerja melalui hidup kami, membawa kehidupan kami untuk sampai pada tujuannya digenapi melalui setiap kami. Dan kami siap, Roh Kudus yang sudah mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua juga yang dengar-dengaran, memberi kami pengertian, pemahaman, sehingga semua tentang-Mu memenuhi segala aspek hidup kami, bahkan masa depan kami hanya tentang-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena apa yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara ku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Kesempatan ini sharing saya judulnya hidup dalam kemenangan total. Ya. Maut ditelan dalam kemenangan melalui kebangkitan. Ada yang disebut sebagai final victory, ya. Kemenangan mutlak, kemenangan telak, kemenangan total. Ya. Kenapa orang percaya disebut lebih daripada pemenang? Karena yang memperjuangkan, yang menggarap, yang mengerjakan kemenangan itu sendiri adalah Kristus. Dan orang percaya mendapat benefit dari kemenangan itu. Makanya Anda dan saya orang percaya disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan.
kemenangan melalui kebangkitan. Ya. Di mana maut tidak punya sengat lagi. Ya. Di sana di Korintus, di suratnya Paulus katakan maut tidak punya sengat lagi. Ya. Sengat itu bahasa Inggrisnya disebut sting. Ya. Pukulan, intimidasi, ya. Rasa perih itu artinya yang disebut dengan sengat. Ya. Dimana untuk urusan pukulan, intimidasi, dan rasa perih itu sudah selesai. Yesus sudah menang. Dan kemenangan yang ada pada Yesus itu diimpartasi buat Anda dan saya sekarang orang percaya. Nah, kabar pentingnya begini. Iblis itu masih ada. Ya. Iblis masih bekerja walaupun sengatnya sudah dihancurkan. Ya. Kepala ular, ya, yang disebut sebagai dalam nubuatannya kepala akan diremukkan oleh tumit. Nah, itu bicara bahwa iblis masih ada. Iblis masih bekerja walaupun sengatnya sudah dihancurkan. Ya. Kepala ular telah diremukkan tapi belum dibinasakan. Sehingga di akhir zaman si ular yang kepalanya remuk ini disebut ular tua. Ya. Yang kepalanya rusak ini kemudian dijuluki sebagai naga. Ya. Ini kabar yang penting. Ya. Kabar besarnya memang kita lebih daripada pemenang. Namun kabar yang gak kalah penting adalah iblis masih bekerja. Ya. Iblis masih ada. Ya. Nah, kebangkitan Kristus itu mengerjakan kemenangan total. Kemenangan total yang menghasilkan di mana yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Ya. Makanya tadi ada di ayat 51, di sana disebutkan kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Kita nggak mati semuanya maksudnya adalah pada dasarnya manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah, ujungnya adalah binasa. Nah, orang percaya tidak lagi masuk kepada ujung yang disebut binasa. Kalaupun ada yang masuk kepada kematian, kematian selanjutnya tetap mengalami kebangkitan. Itu untuk orang percaya. Namun ketika hari terakhir nanti, nggak semua memang mati. Karena sebagian lagi yang masih hidup terangkat dan semuanya totally diubahkan. Ya. Nah, kebangkitan Kristus itu mengerjakan di mana dibangkitkan, diubahkan. Oleh karena itu, lebih daripada pemenang, nggak sekedar slogan. Ya, lebih daripada pemenang itu harusnya juga menjadi gaya hidup. Ya. Karena ini yang harusnya berita menjadi pondasi kita berpikir, sehingga ini juga menjadi kemampuan untuk kita bisa lewati hidup kita dengan pemahaman iman percaya yang jelas pondasinya, bahwa Anda dan saya nggak dipersiapkan untuk binasa. Di dalam Kristus kita dipersiapkan untuk hidup kekal. Nah, Kristus sudah menang. Kemenangan itu diimpartasi buat Anda dan saya. Karena itu, mari hiduplah dengan kualitas juara. Ya. Secara iman, yuridis, Anda dan saya lebih daripada pemenang. Tapi secara de facto, Anda dan saya harus menyelesaikan pertandingan iman kita dan pastikan selesai lebih daripada pemenang. Itu de factonya. Ya. Nah, ada 3 hal di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58. Ya. Dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, yang pertama, berdirilah teguh. Steadfast. Ya. Berdiri teguh ini artinya tabah, artinya setia. Orang percaya ditetapkan menjadi juara dalam kehidupan. Ya. Kamu yang percaya juaranya.
Kita yang percaya juaranya. Seorang juara itu tidak dilahirkan. Seorang juara itu dilatih. Dan latihan orang yang lebih daripada pemenang itu adalah pergumulan. Ya. Makanya nggak usah tanya-tanya lah sampai kapan. Ya, tapi kalau mau ada jawabannya ya saya kasih lah jawabannya. Sampai kapan ya? Sampai kamu secara de facto jadi juara. Ya. Oleh karena itu kita bisa terhilang dari ketetapan kalau kita tidak tabah, kalau kita tidak setia. Tabah bukan nerimo. Setia bukan sekedar Anda stay. Setia itu terus mengupayakan, terus melakukan apa yang benar di dalam pergumulan yang kita alami. Itu yang pertama. Mari berdiri teguh. Lalu kemudian yang kedua, jangan goyah. Immovable. Jangan goyah. Artinya tidak beranjak atau tidak bergerak dari tempat yang seharusnya. Saudaraku, setan nggak bisa menarik atau mendorong Anda keluar dari anugerah. Nah, inilah bedanya yang ada di dalam Taurat dan yang ada di dalam anugerah. Mereka yang hidup di dalam Taurat adalah kuasa dosa adalah hukum Taurat, itu tadi ayatnya. Ya. Jadi siapa hidup di bawah Taurat, dia nggak punya kuasa atas dosa. Nah, Anda dan saya yang ada di dalam anugerah, kita punya kuasa atas dosa. Ya. Makanya di dalam suratnya Paulus mengajak dan membangun sebuah stimulasi berpikir jemaat di kota Korintus bahwa nggak ada lagi, iblis nggak ada lagi. Sengatnya mana? Udah nggak bisa. Ya. Karena iblis masih ada, iblis masih mengganggu, iblis masih menggoda, tapi sampai di situ saja. Ya. Karena di dalam kondisi anugerah Anda dan saya dalam iman percaya ini, setan nggak bisa menarik, setan nggak bisa dorong Anda keluar. Jadi terserah Anda mau tertarik atau Anda mau terdorong. Ya. Seringkali saya sampaikan masalah orang lain menyakiti kita kan keputusan di tangan kita mau jadi tersakiti atau tidak. Ya. Karena itu jangan terpengaruh dengan kompetisi dunia. Ingat, Anda dan saya dimeteraikan menjadi lebih daripada pemenang. Karena itu mari kita ini hidup dengan kualitas juara. Sebetulnya nggak ada lagi yang harus kita perebutkan untuk menjadi pemenang. Tetapi bagaimana bertahan untuk tetap berkemenangan sampai akhir. Makanya jangan masuk pada kompetisi yang nggak penting. Ya. Jangan izinkan keadaan pengaruhi kamu. Ya. Jangan berhenti untuk percaya. Tetap nantikan Tuhan sampai badai berhenti. Bahkan nantikan Tuhan kembali ketika badai baru itu datang. Ya. Jangan goyah. Ya. Jangan beranjak dari tempat yang seharusnya. Anda memang harusnya mengalami kasih setianya. Kamu orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan memperhatikan bagaimana kamu hidup. Dia mau bawa kamu kepada apa yang dia sediakan bagimu. Jangan beranjak dari situ, dari tempat yang seharusnya. Nah, yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya penuh, artinya melimpah. Ya. Artinya juga total. Ya. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, abounding. Ya. Dimana penuh, melimpah atau total di sana disebut sebagai bertekun. Ya. Bertekun melakukan yang Tuhan mau. Bertekun melakukan sesuai caranya Tuhan. Ya. Bertekun melakukan sampai tujuannya digenapi.
Nah, seseorang juara itu bertanding sesuai dengan aturan. Ya. Kalau nggak sesuai dengan aturan, maka dia kena diskualifikasi. Karena itu yang ketiga, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Yang mana giat selalu punya arti penuh, melimpah, total. Ya. Jangan setengah-setengah. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau kamu terus-menerus dengan ketekunan melakukannya, maka rohmu akan menyala-nyala. Dan orang yang rohnya menyala-nyala, mereka yang melayani Tuhan. Karena hati yang kita senangkan adalah hatinya Tuhan ketika kita bertekun, bukan hati kita. Kalau ini semua tentang hati kita, maka kita nggak mampu bertahan. Karena itu, mari kembali sama-sama diingatkan, hiduplah sebagaimana seorang juara hidup. Pertahankan gelar keselamatan dari Tuhan. Melalui persekutuan dengan Tuhan. Setia, tidak goyah, total. Karena itu lakukan semuanya untuk bersekutu, lebih lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelesaikan pekerjaan tangannya. Tetap berkemenangan, hidup sebagaimana juara hidup, dan percaya ada upah yang menanti Anda dan saya. Kesenangan yang paling menyenangkan adalah menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus memberkati para juara lebih daripada pemenang. Amin.